Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ringan namun berat timbangannya di sisinya. Karena kalimat syukur ini merupakan perwujudan dari sebuah kalimat yang menandakan bahwa kita mengakui kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Maka kalimat yang ringan ini seyogyanya menjadi hal pertama yang keluar dari tubuh kita, yang bergerak dari anggota badan kita untuk kita gunakan di jalan ketaatan. Maka kalimat yang ringan, jika seandainya kita tidak mampu melakukan, maka amal yang lain mana lagi yang bisa kita kerjakan. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri, keluarga, saudara, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umat muslim yang senantiasa mengikuti langkah-langkah jejak beliau, yang dengan hidayah beliau, risalah yang telah disampaikan menuju kepada kita, telinga kita mendengarkan, mata kita melihat dan membaca apa yang telah sampai kepada kita, mulut kita menyebutkan dan selalu mengingat, maka semua itu adalah atas perkara yang seharusnya kita syukuri. Dan di antara amalan yang paling mulia di hari ini adalah memperbanyak salam dan sholawat kepada manusia yang paling mulia, Nabi yang paling terakhir, pembawa dan pemimpin umat yang paling bahagia nanti di hari kiamat, pemimpin para nabi. Maka seyogyanya kita mengucapkan salam dan sholawat dengan penuh kesenangan, karena kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di deretan umat dari umat Nabi yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada pertanyaan, siapakah di antara kita yang tidak menginginkan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang tidak mengharapkan rahmat darinya Subhanahu wa taala? Siapa dari kita yang tidak merindukan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala? Siapakah kita? Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan semua hal besar tadi? Hendaklah hatinya, tentu jika ingin mendapatkan, hatinya merindukan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mencintai untuk menginjakkan kakinya di sana, rumah Allah Subhanahu wa taala yang hatinya terikat dengannya. Betul, masjid-masjid di dunia ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya manusia yang ingin mengunjungi seseorang yang disukainya, yang dicintainya karena kekerabatan, karena pertemanan, karena bisnis dan perdagangan, maka tentu orang yang didatangi akan merasa bahagia. Bahagia karena dikunjungi oleh teman yang mulia. Bagaimana permisalan ini? Jika ada pada Allah Subhanahu wa taala, maka permisalannya lebih tinggi dan tidak bisa ditandingi. Betul, dalam sebuah riwayat dari Salman radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dari rumahnya lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan mendatangi masjidnya, maka dia adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hak bagi yang menziarahi
dan menjadi hak bagi yang diziarahi untuk memuliakan tamunya. Hadis hasan diriwayatkan Tabrani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Betul, sudah selayaknya bagi yang diziarahi, yang dikunjungi untuk memuliakan siapa mereka saja yang mengunjunginya. Wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya keadaannya seperti yang telah disebutkan, maka pertanyaannya akan kembali kepada kalimat awal yang saya sampaikan. Maka siapa di antara kita yang tidak dimuliakan? Betul, kemuliaan kita adalah mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bergegas menujunya. Betapa indah hari ini ketika kita melihat orang-orang bergegas menuju masjid-masjidnya, ketika orang-orang bergegas untuk menuju kepada tempat yang mulia lalu menengadahkan tangannya meminta kepada zat yang tidak pernah miskin, zat yang jika semua makhluknya diberikan kenikmatan maka zat tersebut tidak akan pernah miskin, tidak berkurang dari kekayaannya, maka memohon ampunan dan keridhaan darinya sebuah keniscayaan harus kita lakukan di hari yang mulia ini, ketika orang-orang mengharapkan rahmat dan merasa takut dari azabnya. Kenapa takut? Karena orang-orang hatinya terikat dengan masjid, datang ke masjid, melakukan kewajiban. Betul, takut kalau nanti diazab kalau tidak datang ke masjid. Melakukan kewajiban yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid. Mereka takut jika seandainya mereka lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan azabnya. Beberapa orang lebih tinggi tingkatannya. Mereka datang bukan karena takut, namun justru karena kecintaan. Betul, ibadah karena kecintaan lebih tinggi daripada ibadah karena rasa takut. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya mendorongnya untuk datang ke rumahnya. Betul, untuk mengunjungi, beberapa menit dihabiskan dari umurnya untuk menyembah zat yang maha mulia. Dengarkanlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang diberikan oleh Nabi kita yang mulia. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, kami bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat bulan purnama, beliau berkata, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian sekarang melihat bulan di atas sana. Kalian tidak akan berdesak-desakan. Maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan oleh kemalasan dalam melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kalau kita ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang-orang yang Rasulullah memerintahkan jangan sampai tertinggal sholat subuh dan sholat asarnya. Lebih utama lagi jika kaki kita berdiri di samping saudara-saudara kita berjamaah dalam melakukannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab beliau berdua, maka tidak diragukan lagi tentang kesahihan dari kabar yang datang dari lisan kita, dari lisan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, jika seandainya kita mendapatkan tugas, lalu hal terakhir yang pasti kita persiapkan dan bahkan di antara kita membanggakan adalah melaporkan tugas yang telah kita lakukan. Betul, ternyata ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Jika diperintahkan pasti melakukan. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat silih bergantian siang dan malam. Malaikat-malaikat malam akan pergi dan digantikan oleh malaikat-malaikat siang. Mereka berkumpul. Kumpulnya kapan? Ketika menulis laporan yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah mengatakan malaikat siang dan malaikat malam mereka berkumpul di waktu fajar dan waktu asar. Betul, di waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu malaikat
yang bermalam bersama manusia akan naik meninggalkan kita. Lalu mereka akan melaporkan kepada Zat yang Maha mengetahui. Sebelum malaikat mengetahui pun Allah sudah mengetahuinya. Namun tetap Allah bertanya, Rasulullah berkata, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkanku, wahai malaikat malam? Begitu juga ketika dalam keadaan malaikat siang datang. Malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka, mereka pun juga dalam keadaan sholat. Maka sebuah perkataan yang indah jika laporannya adalah hamba dalam keadaan menyembah Tuhannya. Betul, apa tidak malu jika malaikat naik, lalu malaikat ada yang turun, lalu malaikat naik berkata, hambaku ada yang terlena dengan kesenangan duniawi mereka. Apa tidak malu? Lebih mengerikan lagi, hambamu ada yang bermaksiat kepadamu ya Rabb. Apakah tidak malu? Kita disebutkan dari deretan orang-orang yang ketika dilaporkan keadaannya menjadi golongan yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hatinya ingin bersinar karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan, yaitu memakmurkan masjid. Apakah memakmurkan masjid hanya dengan sholat? Tidak. Ikatkan hati kita dengan masjid. Hati kita akan gundah gulana jika tidak berkunjung ke rumah Zat yang dicintai. Hati kita akan merasa bertanya-tanya kenapa tidak tenang, karena ternyata kita belum mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sinar cahaya dalam hati kita akan ada dan berkembang jika kita menyembah Tuhan Sang Pemilik cahaya, Sang Pemilik cahaya, Sang Pencipta cahaya. Maka kita seyuknya meminta kepadanya dan satu-satu pemilik cahaya tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, salah satu 7 golongan yang Allah akan memberikan perlindungan dan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali darinya. Salah satu dari 7 tadi disebutkan satu, yaitu orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Betul. Apakah hanya datang ke masjid dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Datang ke masjidnya adalah menyembah Tuhannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, hadis sahih. Jamaah, ahli masjid adalah orang yang tidak hanya membersihkan masjid, duduk di teras masjid hanya untuk beristirahat dari rasa lelahnya ketika bekerja, bukan. Ahli masjid adalah mereka yang ketika dicukupi rezeki dan kebutuhan, kebahagiaannya, mereka pun mati mendapatkan itu semuanya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka hidup diberi rezeki dan dicukupi, dan jika mereka mati Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Orang yang masuk ke rumahnya 3. 1. Orang yang masuk ke rumahnya, ke rumah kita masing-masing dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Masuk ke rumah kita dengan mengucapkan salam. Lalu mereka yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu orang yang keluar untuk menuju masjidnya, menuju rumah Allah. Masuk rumahnya sendiri membaca salam, assalamualaikum, masuk keluar menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi golongan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang mendapatkan jaminan adalah orang yang keluar di jalan Allah untuk berjihad. Betul, jihad memakai pedang dan jihad memakai ilmu.
Zaman sekarang berjihadnya memakai ilmu, maka mereka mendatangi orang-orang yang lalai dari akhirat, lalu mengingatkan tentang sholat dan keimanan. Mereka berjalan melangkahkan kaki mereka untuk mengingatkan saudara-saudara mereka yang telah lalai menyebarkan kalimat Allah dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, kami sholat maghrib bersama Rasulullah, sebagian kami pulang, sebagian kami masih di masjid. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW mendatangi kita dengan tergesa-gesa, lalu lutut beliau disingkapkan dan duduk bersama kami. Beliau bersabda, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Inilah Tuhan kalian telah membuka salah satu pintu langit dan mengabarkan bahwa kalian harus bangga di depan para malaikat karena Tuhan kalian telah membanggakan kalian di depan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah hamba-hambaku yang telah menunaikan kewajiban dan mereka menunggu kewajiban berikutnya. Betul. Orang yang duduk di masjid tadi, setelah selesai mengerjakan sholat, Rasulullah datang kepada mereka bahwa Allah mengabarkan mereka menunggu di masjid bukan untuk ngobrol, tapi untuk menunggu kewajiban sholat berikutnya. Jamaah, kalau mereka duduk di masjid lalu menunggu duduk-duduk bersama saudara-saudara mereka, apa kira-kira yang membuat mereka duduk kecuali menunggu kewajiban dari Tuhannya? Betul, menunggu kewajiban setelah mengerjakan kewajiban yang lain. Kehidupan kaum muslimin itu adalah menunggu ibadah setelah melakukan ibadah. Betapa indahnya kehidupan jika kita mengorbankan hidup kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah. Walaupun ya di sela-sela tentu kita ada kewajiban mencari nafkah, mendidik anak-anak kita. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma an'am wa syukru lahu ala ma an'am wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu taala pernah berkata, sesungguhnya masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di bumi yang menerangi penghuninya sebagaimana bintang-bintang di langit menerangi penghuni langit. Kalau kita menginginkan cahaya itu sebagaimana kita menginginkan zaman kecil kita ingin meraih bintang yang ada di langit. Seandainya bintang jatuh, kita berharap jatuhnya di depan rumah kita. Lalu ternyata dewasa ini kita mengetahui bahwa bintang-bintang bagi penduduk langit adalah masjid-masjid kita yang ada di dekat rumah kita. Ya, masjid yang banyak di sekitar kita. Saking banyaknya masjid, mungkin berkuranglah jumlah jamaahnya karena tersebar di banyak masjid. Betul, di dekat rumah kita. Namun terkadang kaki kita tidak mampu melangkahkan menuju kepadanya. Yang jadi pertanyaan, jika seandainya rumah kita dekat, lalu masjid kita dekat dengannya, kaki kita tidak mampu melangkahkan menuju kepadanya, maka seandainya jika Allah memanggil kita dari tempat yang lebih jauh, apakah kita akan mampu untuk melangkahkan kaki? Jika seandainya dekat tidak mampu menggugah hati kita, padahal mata kita melihat masjid berdiri megah, telinga kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu menggerakkan kaki kita. Ya, bukan kaki, karena memang hati telah mati. Hati mati, maka anggota badan tidak berarti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala adalah penyejuk hati bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mencintai, maka berat untuk mengunjungi zat yang maha pemilik seluruh kecintaan di alam semesta. Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, Rasulullah bersabda, aku dicintakan kepada wangian dan wanita dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat.
Hadis riwayat Nasai disahihkan oleh Albani. Sesungguhnya salat adalah teman bagi orang-orang beriman. Sesungguhnya salat adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang sedih. Sesungguhnya salat adalah rasa haus. Sesungguhnya salat adalah penghilang rasa haus. Salat adalah tali yang orang jika tidak memilikinya tidak akan merasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada orang yang bisa merasakan kemanisan hubungan dengan masjid kecuali orang yang telah berpengalaman ke masjid. Jika seandainya kita tidak merasakan kemanisan iman, manisnya iman mengunjungi Allah Subhanahu wa taala di rumahnya di dunia ini, maka sesungguhnya kalau ingin mengetahui, tanyalah kepada orang yang sering meletakkan lututnya di lantai masjid, meletakkan kepalanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di masjid. Tanyakan kepada orang-orang itu yang batu, tumbuhan, udara semuanya menyaksikan ketika dia berjalan menuju masjid. Tanyakan kepada mereka bagaimana hubungan, bagaimana manisnya, rasa manisnya hati ini berhubungan dengan Allah. Bagaimana indahnya kehidupan ini jika kita mengunjungi orang yang dicintai. Dari Salim bin Abil Ja'ad, laki-laki dari Bani Aslam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bilal, dirikanlah solat, istirahatkanlah kami dengan solat." Betul, istirahatkan kami dari kehidupan dunia dengan solat, bukan istirahatkan kami dari solat. Kalau istirahatkan kami dari solat berarti apa? Meninggalkan solat. Tapi Rasulullah tidak. Istirahatkan kami dengan solat. Istirahatnya seorang mukmin adalah dengan solat. Berdiri di depan Rabbnya, menemukan ketenangan jiwa, merasakan manisnya keimanan, berada di depan penciptanya, menjadi seorang hamba yang meletakkan kepala di tanah. Lalu pertanyaannya, di manakah kita di antara orang-orang yang berjalan menjalankan kakinya di kegelapan malam untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala? Silahkan jawab sendiri, karena yang mampu menjawab adalah kita masing-masing. Kalau kita merasa jauh, mari kita dekatkan. Kalau kita merasa sedih, mari kita bahagiakan dengan memakmurkan masjid, dengan mengikatkan hati kita dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Birahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.